Halo, selamat datang kembali di channelku Mala Tarot. Semoga malam ini kita semua selalu berbahagia ya. Dan malam ini kita lihat seseorang yang kamu sayangi, apa yang dia pikirkan dan apa yang dia rasakan. Bacaan bisa resonate buat kamu, bisa pula tidak resonate buat kamu, karena bacaan ini bacaan energi orang banyak. Jika ada kesamaan di dalam kehidupanmu, anggaplah ini sebagai kebetulan. Jika tidak ada kesamaan di dalam kehidupanmu, anggaplah ini suatu hiburan. Tetap selalu bijak ya teman-teman, untuk menilai semua readingan ini. Seseorang yang kamu sayangi saat ini ya. Sebagian di sini dia adalah seseorang yang sangat dewasa. Ada yang bapak-bapak. Dan malam ini dia banyak melamun tentang hal keuangan. Mungkin saat ini yang dipikir uang, karena dia begitu banyak beban sehingga dia benar-benar sangat sulit sekali menghadapi, apalagi menghadapi tentang hal keuangan. Orang yang kamu sayang ini benar-benar terpuruk ya dalam kondisi keuangannya. Di sini dia sangat membutuhkan uang sedikit agak banyak, atau bisa juga uang banyak ya, karena sepertinya dia banyak beban yang harus dia selesaikan. Malam ini dia duduk sendiri, banyak melamun, banyak mencari solusi jalan keluar apa yang harus dia putuskan, apalagi tentang hal keuangan yang sangat besar. Mungkin dia harus membayar hutang piutang, atau harus membayar biaya anak sekolah, atau harus membayar biaya kehidupanmu ya. Saat ini dia sedang memikirkan tentang hal keuangan, mungkin memikirkan masalah kehidupanmu, membiayai kehidupanmu ya. Dan dia juga merasakan sedikit agak gelisah karena dia saat ini ya sedang kedatangan tamu, yaitu sahabat baru. Mungkin sahabat barunya ini berusaha mendekati dia, dan dia tahu sahabat barunya ini yang dia kenal, mungkin dia baru kenal ya, itu sedikit boros. Apa-apa yang dia berikan sepertinya tidak cukup ya. Mungkin sahabat barunya ini memiliki sifat karakter untuk selalu meminta dan meminta. Orang yang kamu sayang ini mempunyai sahabat baru. Mungkin sahabat barunya ini moroti ya istilahnya, moroti seseorang yang kamu sayangi ini. Pikirannya dia ya sebenarnya ingin kembali lagi pada seseorang di masa lalu, dan dia pun masih terbayang-bayang antara orang baru dengan seseorang diri kamu. Seseorang baru ini banyak meminta uang, banyak meminta kebutuhannya dia, sedangkan dia memikirkan kamu. Dia selalu membanding-bandingkan kehidupan dengan kamu itu sepertinya penuh gairah, sedangkan orang baru ini yang dia jalani begitu melelahkan. Coba di sini seseorang yang kamu sayang ini, jika bahkan mendekati orang ini ya, yang sudah jauh, dia tidak berani, dan dia tahu bahwa seseorang ini yang jauh itu sangat sibuk sekali. Dia mengerti seseorang yang dia tinggal atau yang jauh dari dia, bisa juga kamu ya, kamu saat ini jauh dari dia. Dia menyadari bahwa saat ini kamu benar-benar super sibuk dengan kegiatanmu, dengan pekerjaanmu, dengan kehidupanmu. Dan di sini juga dia ingin sekali berkomunikasi dengan kamu, ngobrol-ngobrol dengan kamu, tapi dia merasakan ketakutan ya. Ketakutan karena orang baru ini selalu memantau. Dan dia selalu berusaha untuk menghalang-halangi dengan kamu. Dia sebenarnya sudah lelah ya dengan kenalan orang sahabat baru ini, cuma dia berusaha menjalaninya. Di sini dia berusaha menjalani, cuma kadang-kadang dia merasa
kelelahan sendiri, kecapean sendiri dengan apa yang dia lakukan. Mungkin orang yang kamu sayang ini mendua ya, dia mendua mengkhianati kamu, dan ternyata setelah dia jalani, ternyata dia kecapean sendiri ya, kelelahan sendiri dengan pilihan-pilihannya dia sendiri. Kadang-kadang di sini dia berpikir bagaimana caranya untuk kembali lagi ke kamu. Cuma di sini dia sepertinya merasa malu jika akan kembali ke kamu, ya, karena dia telah mengkhianati kamu dengan orang lain, yang mana orang lain yang baru dia kenal itu hanya memoroti keuangannya aja, atau bisa juga mengambil keuntungan dari seseorang yang kamu sayangi ini ya. Sebagian di sini seseorang yang kamu sayangi ini berusaha untuk menarik perhatian ke kamu. Sepertinya dia akan mendekati kamu ya, dengan rencana-rencana dia untuk berkomunikasi, untuk memberi hadiah. Tetapi orang yang dia kenal, sahabat barunya ini ya, dia mengetahui bahwa dia akan mendekati kamu. Dan sepertinya juga di sini nanti ada serangan-serangan energi-energi negatif ya, yang berusaha menghalang-halangi kamu atau berusaha menghalang-halangi dia supaya tidak bisa ke kamu. Di sini ya, seseorang yang kamu sayang ini pikirannya begitu sulit sekali untuk bergerak maju menuju ke kamu atau mundur kembali ke kamu ya. Dia sangat kesulitan karena banyak sekali masalah-masalah yang dihadapi selama dia jauh dari kamu. Di sini banyak keruwetan yang dihadapi dan banyak sekali ketakutan yang dihadapi. Jika dia akan menemui kamu, pasti kamu akan marah-marah ya, atau sebaliknya, pasangan barunya ini, kekasihnya curiga, cemburu, dan sedikit komunikasinya agak kasar ya. Kita lihat kamu ya, perasaan kamu. Sebagian di sini ya, kamu juga mengetahui bahwa dia memiliki seseorang selain kamu. Sebagian pula di sini kamu mengetahui dia hianati kamu. Kamu sangat ingat kejadian-kejadian itu. Di sini kamu merasa sedikit jengkel terhadap seseorang ini, dan kamu berusaha untuk menunggu untuk pergi meninggalkan dia. Seseorang yang kamu sayangi ini ya, saat ini dia telah mempunyai sahabat baru, tetapi perasaannya masih di kamu. Dan di sini dia sebenarnya ingin datang ke kamu, cuma dia merasa malu ya jika akan mendatangi kamu. Dan jika dihadapan dengan sahabat barunya, dia seakan-akan mengelak bahwa sudah tidak ada perasaan lagi ke kamu, tetapi hatinya sebenarnya masih sayang ke kamu, masih cinta ke kamu, masih berat ke kamu. Mungkin orang yang kamu sayangi ini sekarang dia meninggalkan kamu dan menemukan sahabat baru yang dia pikir sahabat baru ini bisa membahagiakan. Ternyata yang bisa membahagiakan dia adalah kamu. Sedangkan di sini kamu masih teringat dengan kejadian di masa lalu bersama dia, dan kamu merasa sedikit jengkel ya dengan orang yang kamu sayangi ini. Mungkin kamu mengetahui bahwa seseorang yang kamu sayangi ini telah mengkhianati kamu. Dan di sini ya, dan jika kamu saat ini posisi kamu ada di timur, kamu akan segera kedatangan sahabat baru. Dia ciri-cirinya cewek hitam manis, cowok kulitnya putih, matanya sipit, cowok ganteng, dan ada seseorang cewek gemuk, cowok gemuk, dan ada pula seseorang yang lebih dewasa. Seseorang ini akan mendekati kamu, dan sepertinya dia juga akan, ini rencana ya, rencana untuk segera menuju ke kamu. Di sini dia dalam perjalanan OTW, dalam perjalanan ya, mungkin dia banyak planning, rencana-rencana untuk mendekati kamu. Bacaan ini persis kayak kartu kemarin.
ada seseorang baru yang akan mendekati kamu. Mungkin di sini dia akan mengajak kamu menikah, atau bisa juga dia akan mengajak kamu bekerja sama ya, tentang hal pekerjaan. Jika kamu mempunyai sahabat baru yang ada di utara, di sini kamu usahakan selalu waspada ya, karena sahabat baru yang ada di utara ini pintar ngomong, pintar ngerayu, mungkin tukang ngibul ya, atau janji-janji palsu. Kamu harus hati-hati pada seseorang yang ada di utara. Atau bisa juga seseorang ini akan meminjam kendaraan kamu ya, meminjam sepeda motor atau minjam mobil. Kamu harus hati-hati, lebih baik demi keamanan ya, kita bilang kita pakai, atau dipinjam kakak atau dipakai saudara gitu ya. Di sini orang yang kamu sayangi ini sebenarnya dia adalah seseorang yang sangat mapan, makmur ya, dan dia pun mempunyai kedudukan yang sangat tinggi. Cuma saat ini semuanya terhalang, mungkin karena kondisi situasi perekonomian kita kurang stabil ya, kayak gini. Mungkin seseorang yang kamu sayangi ini saat ini mengalami sesuatu hal yang sangat sulit di pekerjaannya, di keuangannya ya, di kehidupannya. Kita lihat perasaan dia ke kamu sebenarnya. Seseorang yang kamu sayangi, dia ingin balik ke kamu teman-teman. Dia ingin kembali ke kamu, cuma dia banyak penyesalan. Saat ini dia hanya bisa mencari solusi jalan keluarnya untuk mendekati kamu. Tetapi di sini jika dia akan mendekati kamu, dia merasa terganggu karena ini sahabat baru ini berusaha menghalang-halanginya, dan sebagian di sini sahabat barunya selalu menggunakan energi-energi negatif untuk menarik dia supaya dia tidak mendekati kamu. Pikiran kamu harus tetap fokus pada impianmu, kamu harus tetap fokus pada kehidupanmu. Kamu usahakan ya, jangan memikirkan sesuatu hal tentang kehidupan orang ini. Usahakan kamu tetap fokus pada rencana-rencana ke depanmu. Jika kamu bisa menata kehidupanmu lebih baik, otomatis rezekimu akan lancar, kehidupanmu lancar ya, pertemananmu semuanya lancar. Jika kamu selalu terbebani dengan seseorang yang telah mengkhianati kamu ini, dia merasakan kebebasan, kebahagiaan ya, sedangkan kamu sini merasa kesakitan ya, terluka, sakit hati jika mengingat-ingat dia. Usahakan hilangkan energi-energi dari seseorang ini jika dia telah memiliki pasangan lain. Dan di sini jika kamu mempunyai rencana ke depan bersama teman-temanmu ini, lakukan dengan senang hati, fokus pada teman-temanmu ini, karena sepertinya teman-temanmu ini akan segera menuju ke kamu jika kamu bisa melepaskan orang di masa lalu. Karena orang ini masih menggantung, nggak pasti mau datang apa enggak ya, soalnya dia masih mendua ya. Dipastikan di sini akan segera datang sahabat lama, sahabat baru ya. Cuma di sini mereka masih menunggu. Jika kamu di sini bisa melepaskan orang ini, otomatis ini segera datang ke kamu. Ini ya teman-teman, kalau dia bisa kamu lepaskan, otomatis kamu bisa bahagia bersama mereka.
secara nggak langsung ini akan ketarik menuju ke kamu. Orang lama ini akan mencari kamu, ya. Di sini dia akan kebingungan mencari kamu, dan dia selalu terbayang-bayang bahwa dia masih mencintai kamu. Saya mempunyai produk, teman-teman, yaitu bedak. Kadang-kadang kita dihadapi banyak masalah, banyak problem, ya, kehidupan kita, tentang keuangan kita, tentang percintaan kita, itu membuat aura wajah kita tidak cantik, tidak berseri-seri, ya. Kebetulan dulu saya pernah melakukan sesuatu hal untuk membersihkan aura negatif dari pikiran-pikiran atau dari masalah-masalah yang kita hadapi. Jadi dulu, ya, sebelum saya memegang tarot ini, saya melakukan perawatan untuk pengantin. Itu biasanya saya lakukan facial dulu, toto aura, setelah itu mandi aura. Dari mandi aura itu nanti terlihat wajahnya seseorang yang tadi terbebani dengan mantan, atau terbebani dengan hutang piutang, atau terbebani dengan hinaan, fitnahan, ya, lingkungan yang selalu memojokkan kita, itu semua hilang. Jadi nanti rencana kita, Kumala Tarot akan membikinkan semacam bedak. Itu bisa digunakan untuk sehari-hari, atau jika kalian beraktivitas, menemui teman, menemui seseorang, atau sedang bekerja, gunakan bedak itu secukupnya, karena bedak itu nanti kecil, ya. Gunakan bedak kalian sebelumnya, setelah itu nanti tumpuk dengan bedak itu. Kalau dulu saya biasanya pakai mandi rempah, ya, tapi caranya bagaimana untuk bisa mandi rempah itu diproduksi, dibikin, terus diolah menjadi spray, ya. Kita masih mempelajarinya. Itu bisa dilakukan jika kalian beraktivitas dalam keadaan hadapi masalah. Kadang-kadang aura kita kan terpancar kayak tidak bercahaya, ya, tapi nanti disemprotkan itu. Setelah disemprotkan, biarkan kering, kasih bedak, udah. Setelah itu tenang pikiran kita. Dulu saya melakukan seperti itu sebelum memegang, beralih ke tarot ini. Dan di sini, ya, jika kamu bisa melepaskan orang ini, otomatis sahabat-sahabat kamu ini akan segera datang ke kamu, karena mereka akan segera menuju ke kamu. Di sini sebagian mereka ada yang mengajak bekerja sama, ada yang mengajak untuk segera menikah, ada yang mengajak untuk berteman. Di sini semuanya sedang OTW. Jika kamu mau melepaskan orang yang kamu sayang ini, tetapi jika kamu masih mempertahankan orang ini, ya terserah kalian semuanya. Kebahagiaan ada di tangan kalian, ketenangan, kedamaian juga di tangan kalian. Tetapi jika seseorang ini telah meninggalkan kamu dan dia telah mengkhianati kamu, ya, dan saat ini dia telah memiliki pasangan lain dan tidak ada pasti dia menghubungi kamu, sebaiknya kamu tinggalkan, kamu menuju ke masa depanmu, kehidupanmu saat ini, dan orang-orang yang akan datang ke kamu ke depannya. Sekarang kita lihat tinggal satu, ya. Apa yang dipikirkan dia malam ini, ya? Kita lihat. Yang dipikirkan dia malam ini. Jika memang dia memikirkan kamu, apa yang dia pikirkan malam ini? Susah, teman-teman. Di bacaan tadi, dia sedang terpuruk dalam kondisi keuangan, bisnisnya agak macet, pekerjaannya macet, mungkin dia juga kondisi keuangannya agak seret, ya. Perasaannya sedikit hancur, susah, dan ada sebagian yang sedang sakit. Mungkin di sini dia adalah seseorang yang lebih tua, ya, lebih tua dari kamu. Inilah readingan kali ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf, ya, teman-teman. Ingat, kartu hanya sekedar saran atau sekedar hiburan. Tetap positif, ya. Jangan percaya tarot 100%. Ialah kepada keyakinan takdir kita. Dan sampai ketemu di readingan-readingan selanjutnya. Salam sehat selalu, sukses selalu untuk kita semua. Terima kasih.